Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suratman Aldin dengan NIM 2023-10076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi saya, yaitu tentang penanganan dampak kekeringan pada suatu wilayah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana masalah-masalah yang terjadi pada kekeringan dalam suatu wilayah di Indonesia. Baik, sebelum kita ke topik, saya akan membahas tentang apa itu pendayagunaan sumber daya alam. Karena di topik besar saya mengambil judul besar, yaitu pendayagunaan sumber daya air. Jadi pendayagunaan sumber daya air adalah sebagai salah satu upaya pengelolaan sumber daya air, dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ditunjukkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil. Pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerjasama. Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Selanjutnya, kita masuk ke solusi kekeringan pada suatu wilayah. Di Indonesia merupakan negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kekeringan. Hal ini karena wilayah Indonesia memiliki iklim tropis yang cenderung kering dengan musim kemarau yang panjang. Selain itu, Indonesia juga memiliki wilayah yang luas dan bervariasi, sehingga rentan terhadap dampak perubahan iklim yang tidak merata. Di Indonesia, kekeringan dan kemarau telah menyebabkan berbagai dampak negatif, salah satunya kekurangan air bersih. Kekurangan air juga merupakan dampak yang serius dari kekeringan dan kemarau. Hal ini karena kekeringan dan kemarau dapat menyebabkan sumber air bersih atau sumber air minum seperti sungai dan danau menjadi kering atau tercemar. Jadi kesimpulan pada solusi ini adalah air itu dibutuhkan bukan hanya manusia saja, namun makhluk hidup yang ada di dunia cenderung membutuhkan air tersebut. Mungkin ada dari kalian yang menganggap kalau air itu adalah sumber yang tidak akan habis ketika kalian gunakan sampai kapanpun. Tapi tahukah kalian kalau di bumi ini sumber air segar yang bisa kita minum itu jumlahnya tidak mencapai 1%-nya. Karena hingga saat ini walaupun bumi terdiri dari begitu wilayah air yang luas, akan tetapi air tersebut tidak bisa kita konsumsi langsung karena hampir semuanya adalah air laut. Penanganan kekeringan Indonesia membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Hal itu sangat penting dalam mengatasi dampak dari kekeringan menjelang musim kemarau. Berikut adalah solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kekeringan. Untuk solusi untuk mengatasi kekeringan pada suatu wilayah, untuk yang pertama adalah menanam banyak pohon. Salah satu cara untuk dapat menanggulangi kekeringan adalah banyak menanam pepohonan. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu fungsi pohon adalah menyerap dan kemudian menyimpan air di dalam akarnya. Suatu saat air yang tersimpan di bawah akar pohon dan disebut dengan air tanah, ini akan dapat digunakan di kemudian hari ketika musim kemarau tiba. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa daratan yang mempunyai banyak pohon akan lebih banyak mempunyai air daripada daerah yang kurang pohon. Namun itu menanam pohon atau reboisasi atau penghijauan lahan merupakan salah satu upaya untuk mengurangi krisis air bersih. Kemudian untuk solusi yang kedua adalah menghemat air. Dan salah satu solusi yang dapat kita lakukan dan dimulai dari diri sendiri adalah menghemat penggunaan air. Air yang merupakan sumber daya alam harus kita hemat dan penggunaannya hanya sewajarnya saja. Jangan berlebihan. Ini adalah
tips untuk menghemat air. Di gambar yang pertama, yaitu siapkan tandon air untuk antisipasi saat gangguan aliran air. Kedua, gunakan shower saat mandi bila memungkinkan. Ketiga, bijaklah dalam mencuci dengan mesin cuci. 4, matikan keran air bila tidak digunakan. Yang selanjutnya, kelima, cek dan perbaiki instalasi pipa dalam bila terjadi kebocoran. Minimalkan siraman bila menggunakan toilet duduk. Kemudian yang terakhir, optimalkan pada saat mencuci kendaraan bermotor. Oke. Kemudian ada beberapa poin penting yang akan saya jelaskan. Ada 3 poin untuk menghemat air. Untuk poin pertama tidak boros saat mandi. Agar bisa menghemat air, bisa mencoba untuk tidak menggunakan terlalu banyak saat mandi. Gunakan air seperlunya sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Seperti saat menggosok badan dan keramas, seringkali air shower dibiarkan tetap menyala. Air akan banyak terbuang dan tidak digunakan secara maksimal hingga terbuang sia-sia. Bijak dalam mencuci pakaian. Untuk poin kedua, bijak dalam mencuci pakaian. Untuk menghemat air dan energi, gunakan mesin cuci sesuai kapasitas maksimum. Jika pakaian kotor belum terlalu banyak, ada baiknya menunda pencucian untuk menghemat air. Setiap kali mesin digunakan, air lebih banyak dikonsumsi sehingga menggabungkan pencucian hingga memenuhi kapasitas mesin cuci akan lebih efisien. Untuk poin yang ketiga, cara menghemat air yaitu menampung air hujan. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menampung air hujan. Pengguna bisa menyiapkan 1 ember besar yang dibiarkan menampung air hujan. Air hujan itu nantinya bisa digunakan untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan, atau bahkan mengepel rumah. Dan masih banyak juga kebutuhan air lainnya seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai solusi dari dampak kekeringan pada suatu wilayah. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.